Makanya di akhirat nanti ada orang tua kita, ayah dan ibu kita, yang mereka terkejut ketika Allah Ta'ala persilahkan untuk naik ke derajat yang lebih tinggi dari derajat-derajat surga. Ayah dan ibu kita yang sudah meninggal itu bertanya, "Ya Allah, dari mana aku dapatkan fadilah ini padahal saya tidak melakukan ibadah ketika hidup di dunia dulu?" Apa kata Allah? Sayangnya, nikmat yang 35 miliar per jam itu tidak disyukuri oleh warga Aceh, khususnya oleh pemerintah. Terbukti yang 35 miliar turun ke bumi, mengalir begitu saja ke laut, tidak tersimpan di dalam tanah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Di malam ini 19 Rabiul Awal, masih dalam nuansa Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kajian kita masih tentang bagaimana Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada makhluk untuk menimbulkan rangsangan dan daya tarik. Maka Allah, menurut kajian dari pengarang kitab yang kita pelajari ini, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Allah sebutkan dulu apa yang telah ia lakukan di alam ini, proses penciptaan, memelihara keberlangsungan sampai pada waktu yang ditentukan. Allah tunjukkan keajaiban-ajaiban tersebut, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas sunnatullah tanpa ada intervensi dari manusia, maka semua akan kembali menjadi normal. Sedangkan hukum-hukum alam atau peristiwa alam yang diintervensi oleh manusia itu akan mendatangkan mudarat kepada makhluk, bahkan kepada manusia itu sendiri. Dulu ketika terjadi kasus kebakaran hutan, yang terakhir yang saya ingat paling berat itu terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Umat Islam di sana melaksanakan salat istisqa agar Allah turunkan hujan. Tapi sekian lama diproses, Allah tidak kabulkan doa mereka dalam bentuk menurunkan hujan. Sekalipun kita tidak boleh menyatakan bahwa ada doa yang Allah tidak kabulkan. Doa itu asal sudah terpenuhi syarat, tetap dikabulkan oleh Allah dalam salah satu dari 3 bentuk, kata Rasulullah. Bentuk yang utama dan paling istimewa adalah ainul mad'u, perkara yang kita doakan tersebut langsung diwujudkan oleh Allah. Dan untuk kondisi tersebut sangat sedikit di antara umat Islam yang diberikan fadilah sedemikian rupa. Bahkan di kalangan para sahabat pun hanya orang-orang tertentu yang doanya itu mustajabah. Di antaranya termasuk ada Anas bin Malik, kemudian Mus'ab bin Nusair, dan beberapa orang sahabat yang lain. Mengetahui ada sahabat-sahabat yang doanya mustajabah, apa yang dipinta segera terjadi, maka datanglah beberapa orang sahabat kepada Nabi berharap mendapatkan fadilah yang sama. Datang ada Muaz bin Jabal, datang sahabat Abu Zar Al-Ghifari, minta kepada Nabi agar doanya itu diijabah. Apa kata Nabi? Atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Bila engkau ingin doanya diijabah oleh Allah, perbaiki kualitas makananmu agar menjadi halal, maka niscaya doa-doamu diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan saran Nabi ini diperkuat oleh hadis yang lain, ketika Nabi menggambarkan bahwa musafir itu doanya tidak pernah ditolak oleh Allah.
Tiba-tiba beliau mengilustrasikan ada seorang musafir yang perjalanannya itu saking panjang dan lamanya sampai penampilannya itu sudah kusut masai, nggak jelas lagi, rambutnya awut-awutan, jenggotnya sudah meranggas kemana-mana, pakaiannya sudah tidak jelas. Dia tengadahkan tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu min haramin wa mashrabuhu min haramin wa malbasuhu min haramin wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dia berdoa kepada Tuhannya, musafir ini dalam kondisi sulit dalam perjalanan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, dengan berbagai hajatnya. Padahal makanannya itu dari sumber yang haram, minumannya itu dari sumber yang haram, pakaiannya itu pun dari sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan nutrisinya secara keseluruhan bersumber dari yang haram. Di ujung hadis Nabi pertanyakan, fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana Allah akan ijabah doanya? Ini ainul mad'u. Ada yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, mungkin objek yang kita doakan tidak terwujud, tetapi dikonversi oleh Allah bahwa doa itu akan menyebabkan terampuni beberapa dosa. Ternyata dosanya pun tidak ada. Mudah-mudahan ada orang yang demikian. Kalau sudah tidak ada dosa yang dikonversi dari doa ini, maka Allah akan menjadikan doa tersebut untuk menaikkan derajat orang tersebut di akhirat nanti. Bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dari kerabatnya. Makanya di akhirat nanti ada orang tua kita, ayah dan ibu kita, yang mereka terkejut ketika Allah Ta'ala persilahkan untuk naik ke derajat yang lebih tinggi dari derajat-derajat surga. Ayah dan ibu kita yang sudah meninggal itu bertanya, ya Allah, dari mana aku dapatkan fadilah ini padahal saya tidak melakukan ibadah ketika hidup di dunia dulu? Apa kata Allah? Bistighfari auladika, dengan sebab istighfar mohon ampun dari anak-anakmu. Maka dinyatakan oleh para ulama, sekurang-kurang derajat berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah mendoakan mereka di dalam setiap untayan doa kita. Tidak lupa terselip kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangnya doa ini biasanya hanya pandai diucapkan oleh anak-anak yang diajarkan oleh orang tuanya ketika masih hidup. Dia akan datang berziarah ke kuburan orang tuanya. Maka kedekatan orang tua dan anak semasa hidup itu berpengaruh setelah meninggal dunia. Di daerah saya di Cet Keeng itu ada seorang yang sudah berpulang ke rahmatullah kurang dari setahun yang lalu. Beliau hanya punya seorang anak laki-laki, dan ternyata hubungan antara ayah dan anak ini sangat luar biasa. Ketika orang tuanya meninggal, baru terungkap, istri beliau itu bercerita ke saya, Ustaz, ketika meninggalnya suami saya ini, justru anak saya itu lebih berduka atas meninggalnya ayah daripada saya karena meninggal suami. Padahal anak beliau itu sudah selesai kuliah, sudah ya, pemuda lah, dengan warisan kekayaan harta dari ayahnya dia bisa hidup normal. Tetapi yang dia ingat-ingat adalah bahwa setiap malam jam-jam 10 ke atas ketika sudah pulang ke rumah, ayah dan anak ini tetap duduk berdua di pekarangan. Mereka ngobrol ngalor ngidur, seolah-olah mereka dua orang yang berkawan, bukan seorang ayah dengan seorang anak. Apa yang terjadi? Biasanya hanya istri ataupun orang-orang yang dewasa yang teringat untuk buat kenduri mendoakan arwah ayahnya. Namun anak laki-laki yang masih lajang, masih bujang dan masih muda ini, dia sendiri yang memotivasi ibunya untuk terus-menerus mengadakan doa, kenduri dan lain sebagainya. Interaksi antara ayah dan anak. Maka PR itu seharusnya kita jalankan ketika masih hidup. Interaksi ayah dan anak itu harus dekat.
Makanya dalam setiap kesempatan tausiah pengajian selalu saya ingatkan bahwa kenikmatan Allah berikan rezeki anak-anak hanya terasa ketika mereka itu masih bisa untuk kita fasilitasi dengan kasih sayang. Ketika kecilnya bisa digendong, tidak mungkin lagi untuk digendong karena sudah pandai berjalan, kita antarkan ke sekolah di waktu pagi, dijemput pada waktu pulang. Ketika sudah tidak mungkin lagi, maka kebahagiaan kita orang tua adalah memfasilitasi keinginan mereka. Ketika sekolah SMA kita belikan kendaraan, ketika kuliah kita fasilitasi semua yang dibutuhkan. Anak-anak sekarang tidak paham tentang betapa orang tuanya sebenarnya menikmati melihat mereka itu bersuka cita walaupun orang tuanya menderita. Saya punya kawan kemarin, keadaan ekonominya pas-pasan, tetapi melihat anaknya setiap malam duduk dengan kawan-kawan hanya melirik HP kawannya saja. Beliau bilang saya, Ustaz, bagaimana untuk membantu saya untuk bisa beli HP Android, katanya. Saya tanya, untuk apa, Bang? Anak saya itu kasihan yang laki-laki itu, dia selalu duduk dengan kawan-kawannya hanya melihat kawannya main saja. Sedangkan beliau yang berbicara ini masih pakai HP Nitnut itu, entah yang Nokia berapa. Tapi demi untuk memfasilitasi anak, beliau bertanya, adakah bisa berutang ke saya untuk membelikan tersebut? Baru saya bayangkan, ya Allah, begitulah kasih sayang orang tua untuk anak. Sampai pada akhir setelah saya belikan HP itu, saya utangkan ke beliau. Apa katanya? Ustaz, sekarang saya sudah berutang ke Anda untuk membeli HP Android ini untuk anak saya. Sedangkan saya sendiri melucut anak menggantaulah, kata beliau. Celana kolor beliau itu konon kata beliau sudah sobek-sobek, nggak bisa diganti. Tapi demi anak difasilitasi anak lebih dahulu. Maka saat tadi siang ada peringatan Maulid Nabi di SMA Negeri 7 di Gece, saya ceritakan peristiwa seperti ini kepada murid-murid di sekolah tersebut. Kalian hanya berpikir tentang kesenangan naik sepeda motor datang ke sekolah. Kalian tidak pernah berpikir penderitaan ayah kalian untuk membayar cicilan tersebut. Maka kalau ayah kalian sudah menderita demi memfasilitasi kalian, mereka berbahagia melihat kalian bersuka cita. Tetapi wujud terima kasih kalian kepada ayah yang sudah berkorban mati-matian tersebut bagaimana? Maka balas pengorbanan orang tua tersebut dengan mendoakan mereka, menimbulkan hal-hal yang menyenangkan hati mereka, atau sekurang-kurangnya jangan bikin malu mereka karena ulah kalian. Jangan saat dibelikan sepeda motor kayak cewek ngonda ya. Itu yang kedua, naik difasilitasi derajat oleh Allah di akhirat nanti, naik pada derajat-derajat orang-orang yang soleh. Maka kita doakan orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Tidak harus ayah dan ibu, mungkin mereka masih hidup, tapi ada kakek dan nenek, ada paman, ada teh, ma'wa, yahwa, abuwa, dan lain sebagainya. Karena kerabat dari pihak ayah, al-a'mamu bimanzilatil ab, wal khalatu bimanzilatil Karena paman-paman, kerabat-kerabat ayah, sama kedudukannya di dalam Islam seperti kedudukan ayah. Sedangkan kerabat-kerabat ibu, sama kedudukannya di dalam Islam dengan para ibu. Durhaka kepada paman sama dengan durhaka kepada ayah, durhaka kepada bibi, tante, makwa, yahwa, teh, dan lain sebagainya, itu adalah durhaka kepada ibu. Diajarkan prinsip demikian. Jadi ketika para musafir doanya mustajabah, ternyata istijabah doa tersebut tertahan hanya karena salah satu dari 4 perkara tadi. Ada kala makanannya haram, ada kala minumannya haram, ada kala pakaiannya haram, ada kala sumber nutrisi yang lainnya itu pun bersumber dari zat-zat yang haram. Maka di dalam Islam, selama masih ada perkara yang halal untuk kita konsumsi, bertahan dengan yang halal yang sedikit itu lebih baik daripada mengenyangkan diri dengan sesuatu yang haram. Sampai para ulama itu melihat kasus bagaimana sikap kita saat diundang menghadiri kenduri oleh seorang yang hartanya bersumber dari yang haram. Umpamanya toke sabu-sabu, cik kaya ada cat, buat kenduri sembelih lembu 3 ekor, gundang adanya.
Kita sudah berpikirnya lambung-lambung kupiah, megapah misalnya. Tapi kita tahu sumber rizkinya dari sumber yang haram. Kata para ulama, jangan hadir pada acara tersebut. Tapi bila ketidakhadiran kita itu menimbulkan masalah dalam kehidupan, karena dia punya harta kekayaan berpotensi untuk mengganggu kenyamanan kita, maka hadirlah dan berusahalah untuk tidak makan pada acara kendurinya. Ternyata tidak makan itu pun dianggap sebagai pelecehan, maka makanlah sekedar kehormatan agar Anda tidak bermasalah karena kekuasaan yang ia miliki. Sedangkan kita justru mengambil kesempatan pada acara-acara tersebut, pajan cilom tengah na. Padahal dalam agama dianjurkan untuk menahan syahwat makan kita ketika sumber makanan itu tidak jelas asal usulnya. Ini kondisi di dalam Islam, bahwa doa itu tertolak dengan sebab-sebab tertentu. Nah, terjadilah kebakaran hutan, berdoa, salat istisqa, Allah tidak turunkan hujan, sampai akhirnya pemerintah berkesimpulan membuat rekayasa cuaca, hujan buatan, dan ternyata untuk 1 jam menurunkan hujan di satu provinsi, anggarannya pada waktu itu tidak kurang dari 35 miliar. Itu 1 jam hujan di satu kabupaten. Kalau sempat Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten kota semuanya hujan 1 jam saja, maka 23 kabupaten kota dikali dengan 35 miliar, itu habis APBA hanya untuk bayar hujan saja. Tapi alhamdulillahnya Allah Ta'ala tidak pernah utus malaikat Mikail untuk mengantarkan bun ke meja sekda Aceh. Sayangnya nikmat yang 35 miliar per jam itu tidak disyukuri oleh warga Aceh, khususnya oleh pemerintah. Terbukti yang 35 miliar turun ke bumi, mengalir begitu saja ke laut, tidak tersimpan di dalam tanah. Kenapa? Karena semua pekarangan tanah sudah dibeton, tidak lagi meresap air. Dan pemerintah tidak tergerak di dalam benak mereka itu bagaimana memotivasi warga, memberikan insentif kepada warga yang punya tanah dan lahan kosong untuk dibuat sumur resapan, dibangun beton di atasnya, kemudian di bawahnya itu dikosongkan agar air yang turun itu tertampung di dalam tanah, mengalir begitu saja. Itu sekolah bagian pengairan sampai ke planet Mars. Tapi hal-hal sesederhana itu tidak pernah kita syukuri dengan menerapkan ilmu yang sesuai. Ini ulah manusia, terjadi kebakaran, binatang mati, bahkan manusia meninggal. Tapi anehnya, ketika terjadi kebakaran hutan secara alami, cobalah sekali-kali menonton acara National Geographic, Animal Planet ataupun Discovery Channel. Itu akan dipertontonkan tentang bagaimana di hutan-hutan Afrika itu terjadi kebakaran hutan secara natural. Ketika datang musim panas, tanah gersang, pohon-pohonan kering, intensitas cahaya matahari yang tinggi menyebabkan munculnya api, lalu terbakarlah benda-benda yang kering ini. Luar biasanya, binatang-binatang bisa menyelamatkan diri, melanjutkan kehidupan, dan hutan yang terbakar tersebut tumbuh kembali bahkan lebih subur dari sebelumnya. Sangat berbeda dengan hutan yang dibakar oleh manusia. Semua spesies tanaman itu berubah, muncul hanya satu spesies saja, namanya kelapa sawit. Sedangkan di hutan-hutan di Afrika tersebut tumbuh seperti semula. Maka kerusakan yang terjadi di bumi benar-benar disebabkan karena ulah manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata terlihat kerusakan di laut dan di darat disebabkan karena ulah manusia. Metode yang kedua, setelah Allah sebutkan kuasanya dengan menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi serta alam semesta, lalu Allah jelaskan kepada kita nikmat apa yang kita peroleh dari proses penciptaan tersebut. Walidzalika faqad afadal Qur'anu fi dzikrin ni'amil lati habbaha Allahu ibadahu fi dzawati anfusihim. Oleh karena itu Allah tuangkan
di dalam Al-Quran sebutan nikmat-nikmat yang telah Dia hibahkan kepada hambanya di dalam diri mereka. Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, Dia jadikan untuk kalian pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan pemahaman. Dari pendengaran, penglihatan, dan pemahaman tersebut, qalilam ma tashkurun, sangat sedikit yang kalian syukuri. Pendengaran sebuah nikmat, penglihatan nikmat yang lain, pemahaman nikmat yang lain lagi. Dengan pendengaran dan penglihatan terjadi keseimbangan. Maka banyak kasus kecelakaan hanya karena tidak seimbangnya pendengaran. Yang didengar dengan dilihat tidak seimbang, maka yang diolah oleh otak prosesor di dalam kepala kita tersebut menjadi tidak seimbang, terjadi kecelakaan. Penglihatan, bayangkan mata kanan dan mata kiri masing-masing berdiri sendiri, tetapi melihat ke arah yang sama. Yang berbeda matanya hanya bunglon saja. Mata kanan dengan mata kiri itu independen. Jadi bahasanya itu, bahasa akustiknya apa? Masing-masing berjalan sendiri. Kita searah, tengok kanan duanya, kiri dua-duanya. Tapi Allah ciptakan mata bunglon tersebut punya alat khusus, yang kanan mulai kemana saja terserah, bebas. Allah jadikan penglihatan tersebut, Allah jadikan pendengaran, dan itu untuk nikmat yang sangat luar biasa. Qalilam ma tashkurun. Maka pertanyaannya, dalam sehari semalam berapa lama durasi pendengaran itu untuk menyimak pengajian dan bacaan Al-Quran, lalu bandingkan dengan durasi untuk menyimak lagu dan orang yang mupat. Duduk di warung kopi itu lebih banyak waktu untuk ghibah dan lain sebagainya. Kadang-kadang menjadi lebih baik ketika kita sibuk dengan HP sendiri-sendiri daripada duduk menghibah. Tapi ternyata kesibukan dengan HP pun menghibah ke tempat yang lain lagi, karena chattingnya itu membicarakan orang lain. Wal afidah, wal absara, dan penglihatan. Seberapa sering penglihatan itu digunakan untuk tafakkur, melihat karya Allah di bumi ini dan mendekatkan kita kepada proses penciptaan dan kesadaran. Ya Allah hayu cat, ya Allah lagak tat, mendatangkan kesadaran, ya Allah ternyata ciptaan ini luar biasa, mendatangkan rasa syukur. Wal afidah, dan pemahaman. Ada orang yang mendengar dan melihat tapi enggak paham-paham. Ada orang yang paham padahal tidak mendengar dan tidak melihat. Konon kata orang-orang tua, tunanetra tersebut, saudara-saudara kita yang cacat matanya, penglihatannya, yang buta, mereka diberikan hati yang luar biasa. Sekali mendengar kita berbicara, direkam di dalam memorinya, dan mereka tidak lagi lupa. Kapanpun kita bertemu, di dalam gelap sekalipun nggak ada masalah, karena bagi mereka terang dan gelap itu nggak berbeda. Begitu kita berbicara langsung tahu, heran si pulannya. Maka saya ingat di kampung istri saya, di kampung mertua, di Gelompang Minyak, ada seorang tunanetra. Beliau dulunya saya kenal pertama, saya tahu bukan kenal, ketika kami bertetangga di Jalan Kebun Raja. Saya di pesantren Babun Najah dan beliau itu di YPAC, Yayasan Penyantun Anak Cacat. Kami bertetangga, satu bintis, satu dinding. Sering terlihat, tapi jarang berkomunikasi karena terbatas waktu dan interaksi. Lalu saya tahu dari guru-guru yang mengajar kawan-kawan yang cacat dan tunanetra ini, ternyata mereka ketika magang di Pulau Jawa untuk menjadi guru pada orang-orang cacat tersebut, diberikan matrikulasi pelajaran dasarnya untuk bagaimana merasakan penderitaan mereka. Jadi diceritakan oleh guru ini, selama dalam masa pelatihan tersebut mata kami ditutup pakai kain, berjalan-jalan modalnya tongkat. Cobalah kalian nikmati hidup murid-murid kalian yang tunanetra ini, agar nanti kalian tidak gampang marah ketika melihat mereka salah dalam berinteraksi. Selama 3 bulan diperlakukan sebagai orang buta.
diikat, ditutup matanya, silahkan berkeliaran. Bahkan di asrama pun tetap dalam keadaan ditutup matanya, modal hanya tongkat saja seperti tunanetra. Saat itulah baru kami paham bagaimana psikologi dari murid-murid kami yang kami hadapi yang tunanetra ini. Dalam keadaan tidak bisa melihat tapi harus bisa berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecelakaan. Di awal-awal itu sangat parah, lama-lama bisa beradaptasi. Itu belum lagi berkomunikasi dengan yang tuli, belum lagi berkomunikasi dengan yang bisu. Suatu ketika 5 atau 7 tahun yang lalu, saya salat duhur di Masjid Baitus Salihin Ule Karing. Menariknya, setelah salat duhur itu tampillah kawan-kawan dari jamaah tabligh. Mereka tetap setiap selesai salat itu ada acara namanya bayan, membaca 1-2 hadis lalu dijelaskan. Yang paling unik dalam kesempatan tersebut, ada kunjungan dari saudara-saudara kita dari Pulau Jawa, dari Bandung, Jawa Barat. Setelah mukaddimah dari orang Aceh, lalu dipersilakanlah orang Jawa Barat ini untuk berbicara. Di awal penjelasan beliau katakan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kami datang dari Jawa Barat ke Aceh untuk berdakwah, bukan karena di Aceh kurang orang-orang alim untuk berdakwah, tapi ada satu segmen dakwah yang terabaikan selama ini, yaitu saudara-saudara kita yang tidak pandai berbicara, yang bisu dan tuli. Kami tergerak untuk melakukan dakwah ini menurut cerita beliau itu karena ketika sedang berada di Bandung dulu sempat bertemu dengan seorang yang bisu dan tuli. Dengan kemampuan kami berinteraksi dengan bahasa isyarat dengan mereka, kami tanyalah persoalan mendasar di dalam akidah, karena kami tahu mereka juga dari keluarga muslim. Siapa itu Allah dan siapa itu Muhammad? Apa jawabannya? Itu pasangan suami istri katanya. Allah itu suaminya, Muhammad itu istrinya, atau sebaliknya. Maka saat itu terkejutlah kami. Kita hidup di negara yang mayoritas muslim, yang dakwahnya 24 jam dalam sehari, tapi ada segmen umat Islam di negeri ini yang tidak tersentuh dakwah sama sekali. Barulah kami sadar, ini bukan hanya persoalan di Bandung, Jawa Barat, tapi persoalan di Nusantara. Maka kami rekrut orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan bahasa saudara kita yang bisu dan tuli ini. Kami tanamkan ilmu tauhid dan ilmu agama. Kami berikan PR kepada mereka untuk berdakwah. Maka hari ini kami datang kemari untuk dakwah tersebut. Sekarang kita akan persilakan saudara kita yang bisu ini untuk berdakwah. Tampil, dia berbicara seperti bahasa di televisi itu saat baca berita, ada bahasa orang bisu. Diterjemahkan oleh Ustadz yang dari Bandung ini. Setelah ceramah kira-kira 15 menit diterjemahkan dengan bahasa lisan, di akhir baru beliau katakan, kami akan berada di Aceh selama sepekan untuk bapak dan ibu yang punya kerabat, saudara dan handai tolannya yang punya kendala diistimewakan oleh Allah demikian rupa. Kami bersedia untuk memberikan bimbingan, komunikasi dan dakwah terhadap mereka. Menariknya, yang hadir pada hari itu salah seorangnya adalah, kalau nggak salah, Bang Udin namanya. Beliau itu bekerja sebagai tukang tambal ban di Simpang 7 Ule Karing, di depan klinik Rahman, Pak Menteri Rahmakoi. Setiap malam ketika dulu tinggal di Ule Karing, saya keluar ke Ule Karing. Di tempat beliau tambal ban itu berkumpul komunitas orang-orang yang bisu, duduk. Mereka berdebat sangat sengit. Itu mulai dari persoalan lokal sampai politik internasional. Tapi luar biasanya, walaupun perdebatannya sangat sengit, bahkan tidak mengganggu orang yang sedang duduk di samping mereka. Nggak ada keributan sama sekali. Ternyata beliau ketua dari komunitas tunarungu yang ada di Banda Aceh. Beliau hadir pada hari itu pakai baju gamis, pakai kain sarung, pakai peci. Beda dari penampilan beliau hari-hari sebagai tukang tambal ban. Beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya. Sedangkan saya, jangankan untuk berdakwah kepada komunitas yang seperti ini, saya punya seorang kakak ipar, kakak dari istri saya juga tunarungu, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ketika sudah bertemu dengan beliau untuk berkomunikasi, saya hanya nyengir saja, tidak paham sampai hari ini. Itu untuk kondisi interaksi sehari-hari, belum sampai masuk kepada ruang dakwah.
Maka ada orang yang dikondisikan oleh Allah demikian rupa, tetapi mereka bisa memahami. Wal afidata, Allah berikan pemahaman. Makanya tunanetra tersebut, mereka bisa tahu di atas pokok kelapa itu ada kelapa yang tua, yang padan, uri dan lain sebagainya, hanya dengan mengetuk-ngetuk pangkalnya saja. Oh nyona uduha dia tuh. Kita yang sehat pandangan matanya ini sudah panjat kelapa sampai ke atas, hanya ketemu dengan tupai dan ular saja. Tidak tahu apakah kelapa itu layak dipanjat, layak diambil dan lain sebagainya. Ini kelebihan yang Allah berikan. Tapi pertanyaannya, seberapa sering hati yang Allah beri ini kita gunakan untuk meresapi keadaan di sekitar kita? Orang-orang yang berhajat, yang membutuhkan, orang-orang yang ingin bertanya untuk mendapatkan jawaban, orang-orang yang ingin bersilaturahmi untuk sekedar duduk bersenda gurau. Makanya dalam posisi bulan-bulan maulid seperti ini, saya gerakkan kembali dakwah yang selalu saya kampanyekan. Kalaulah bulan maulid kita kenduri, maka sungguh tradisi kenduri selama ini sudah menyimpang dari semangat asal, bahwa kenduri itu kata Allah adalah untuk memberi makan orang-orang yang lapar, mut'imil ji'an. Di dalam momentum maulid, kenduri itu kata para ulama, termasuk Imam Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab fatwa beliau. Apa kata beliau? Kenduri maulid yang dimaksudkan oleh para ulama di masa lalu, kita undang kerabat-kerabat dan handai tolan serta para sahabat di hari yang bertepatan dengan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hari Senin saja tanggal berapapun, ataukah tanggal 12 Rabiul Awal, hari apapun, kita undang mereka untuk hadir. Kita suguhkan makanan yang enak-enak sebatas yang kita mampu, lalu sambil menikmati hidangan tersebut, sebelum atau sesudahnya atau ketika menikmati, kita hadirkan orang yang mampu menceritakan keteladanan hidup dan sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada siraman jasmani, ada siraman rohani. Lalu kita bersalawat. Tidak lebih dari ini dan tidak kurang, kata beliau, adalah termasuk perkara sunnah yang paling utama di dalam Islam, yaitu mengenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya. Tapi sayangnya, momentum maulid itu berubah dari atraksi yang seharusnya mendatangkan kedekatan dan keakraban menjadi beban. Maka nanti ketika dibuat maulid, bayangkan di kampung Prada ketika dibuat kenduri maulid, bukan hanya di masjid, di rumah-rumah itu ada minimal sekitar 10 rumah juga buat kenduri di hari yang sama. Padahal kita punya kearifan bahwa kampung-kampung di Aceh ini dalam kondisi normal, dalam satu hari di satu kampung hanya boleh ada satu kenduri. Apakah kenduri meninggal, apakah kenduri orang kawin, ataukah kenduri orang yang khitanan. Kecuali orang meninggal, karena tidak bisa ditentukan jadwalnya. Kalau ada yang mau kawin besok, umpamanya dibuat 3 tempat, mereka lapor Pak Kecik, Pak Kecik, saya besok mau buat kenduri. Kenduri pun, tanya Pak Kecik, tung darah baru anu. Oke, besok tanggal 26 bulan Oktober di rumah Bapak. Berselang 15 menit datang orang lain, Pak Kecik, saya rencana besok mau buat kenduri. Kenduri apa? Tung lintuana. Oh, punya tengok hanjat le, karena di kampung Prada kawai Bapak pulang benar. Itu padahal acara pernikahan yang sangat penting yang oleh Rasulullah dibahasakan sebagai salah satu dari 3 perkara yang patut disegerakan. An-nakih yuridul afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Tapi tetap diatur, enggak boleh dalam satu hari yang sama lebih dari satu rumah buat kenduri. Tiba-tiba untuk kenduri maulid yang durasi waktunya sampai 90 hari, boleh dalam satu hari lebih dari 10 rumah buat kenduri. Nyan pagecik ngendukimu mana gudu ada jauh. Tamu yang diundang pun serba salah, enggak tahu mau datang kemana. Kenapa tidak tunduk pada aturan yang sama? Walaupun kenduri maulid tetap dalam satu hari hanya satu rumah. Andai kata itu tetap berjalan, maka silaturahmi tingkat kampung itu akan intensif selama 3 bulan berturut-turut. Kalau ada 90 rumah yang buat kenduri, 90 hari berturut-turut ada makan siang gratis ketemu di rumah tersebut. Langsung diumumkan oleh Pak Kecik, 12 Rabiul Awal
kita makan siang di rumah Bapak Pulan, 13 di rumah Bapak Pulan, 14 di rumah Bapak Pulan, maka tentu sepanjang bulan Rabiul Awal istri-istri di rumah agak berkurang beban, enggak perlu masak heboh-heboh Pak Ustaz. Kenapa? Karena suami makan siang di luar selama 3 bulan ke depan. Tapi ternyata 3 bulan itu hanya kenduri makan siang berulang-ulang di satu kampung dan untuk orang yang sama. Nauzubillah. Maka akhirnya kenduri kita menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Jadi kita ubah, kita jadikan dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Wa fil kauni min haulihim, setelah Allah ajak kita melihat keadaan diri kita tentang kenikmatan melihat, mendengar dan memahami, Allah arahkan kita untuk memperhatikan alam di sekitar kita. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai tempat tinggal, mahda, tempat kediaman. Wa ja'ala lakum fiha subula, dan dijadikan untuk kalian di muka bumi ini jalan-jalan, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Waktu kecil dulu sampai sekolah SMA MAN pada waktu itu, saya berpikir, kenapa laut yang sedemikian luas, pandangan tanpa batas, ternyata ada kapal yang bisa bertabrakan. Dumnan luah laut itu memang pok kapai. Padahal antara kapal dengan kapal itu tidak terhalang pemandangan, paling-paling hanya oleh kabut saja ataupun ketika sedang turun hujan. Malam hari tidak menjadi masalah karena ada mercusuar, ada lampunya. Tapi kenapa laut yang sedemikian luas kapal bisa bertabrakan? Baru belakangan kita tahu, ternyata di laut itu pun ada jalan-jalan. Tidak semua air itu bisa diterobos oleh kapal. Di bawahnya ada jebakan, ada karang-karang. Maka diperlukan latihan yang berulang-ulang dalam durasi waktu yang panjang untuk menjadi seorang pawang. Gak boleh begitu sanggup beli bot, ujuk-ujuk langsung jadi pawang. Itu akan berakhir ke akhirat. Dia perlu belajar dulu. Oh, lewat jalan ini, bila terjadi gelombang dan angin besar boleh bergeser ke sana. Ini kalau miring ke pinggir sedikit akan bertemu karang, menembus kapal dan itu bocor menyebabkan tenggelam. Diajarkan semuanya. Ternyata mereka mencari jalan di laut tersebut, kadang-kadang saking fokusnya kepada karang, lupa bahwa di depan ada kapal yang lain. Terjadilah tabrakan. Dumnan luah laut itu memopok, kata orang kampung. Mereka lupa bahwa di laut itu pun subula, ada jalan-jalan. Kita tidak pernah melihat, mengetahui betapa repotnya petugas yang berada di bandara, di menara tersebut untuk mengatur pesawat yang akan mendarat. Sampai akhirnya dibuatlah semacam game simulasi di HP, di internet, bagaimana mengatur penerbangan yang sangat padat untuk bisa turun di satu bandara yang barangkali hanya mempunyai beberapa landasan pacu saja. Ini sudah ada pesawat yang siap turun, ada yang sedang proses untuk take off. Bagaimana mengatur jadwalnya ini? Sehingga ada yang harus disibukkan jalurnya, naik turun ketinggian sekian derajat. Makanya kata para pilot, kami ketika sedang terbang itu hanya percaya kepada dua perkara saja. Yang pertama kepada Allah Ta'ala, yang kedua kepada petugas navigasi di bandara. Kalau kata petugasnya naik sekian derajat ketinggiannya, kami harus segera naik. Kenapa? Bila terlambat direspon, terjadi tabrakan di udara. Kalau laut kita anggap luas, langit lebih luas loh. Tapi pertanyaannya, bagaimana di langit yang luas itu bisa terjadi tabrakan? Barulah kita tahu canggihnya teknologi Allah Ta'ala. Burung sedemikian banyak terbang dalam kerumunan, tapi jarang sekali terjadi tabrakan burung dengan burung. Yang sering tabrakan justru burung besi, karena burung punya radarnya sendiri. Kita sudah ditampilkan di televisi, di internet, di YouTube, burung berkerumun membentuk formasi-formasi yang sangat padat. Bahkan pesawat tempur yang pilotnya terseleksi dan sangat terlatih, ketika sedang bermanuver itu sempat terjadi kecelakaan karena sayap dengan sayap bersentuhan. Secanggih-canggihnya teknologi manusia masih kalah canggih dengan teknologi Allah Ta'ala yang paling sederhana.
Saat kita belajar tentang penerangan, sekarang kita sudah punya lampu hemat energi. Sehemat apapun energinya, masih kalah dengan teknologi sederhana yang terdapat pada kunang-kunang. Kunang-kunang, kata para ahli, menghasilkan 95% cahaya dan 5% panas. Lampu kita yang hemat energi masih menghasilkan 80% panas, 20% cahaya. Itu sudah lampu hemat energi, belum lagi lampu pijar dulu. Maka setiap lampu yang menyala, 5 menit saja kita nyalakan, memegang lampu tersebut, panasnya lebih terasa daripada terangnya. Tapi kunang-kunang tidak terasa panas sama sekali, terangnya lebih terasa. Ini teknologi Allah Ta'ala. Maka Allah arahkan kita untuk memperhatikan. Orang yang memperhatikan, mengkaji, mendapatkan ilmu, ketika dia sudah dapat ilmu, baru Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu terhadap sesuatu mendatangkan rasa kagum. Kita ambil contoh. Kami di dunia pesantren tersebut tidak ada atribut khusus untuk menandai pangkat dan jabatan. Siapa yang alimnya tingkat tinggi, tingkat bawah. Hanya kita mengenal beliau karena sudah mengenal sosoknya dari murid-muridnya dan lain sebagainya. Yang takut dan segan kepada orang tersebut hanya yang paham kapasitas ilmunya. Tapi orang-orang yang tidak paham sembarangan saja menantang beliau untuk berdebat. Kenapa? Karena tidak paham bahwa yang dihadapi tersebut orang yang sangat alim. Andai kata Abu Tumin datang ke tempat kita di Masjid Prada ini, Al-Hidayah, beliau itu tidak punya atribut keulamaan sama sekali. Kalaulah bukan karena pakai surban dan jas, kita anggap beliau itu hanya petani dari Cet Keung datang kemari. Lalu kita anggap beliau biasa saja. Tapi ketika ada seorang yang dari pesantren dipersilakan jadi imam, melihat kehadiran beliau, langsung gemetar ketika menjadi imam. Abu Bahran mentang, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu saja. Maka orang yang punya kapasitas keilmuan yang tinggi, melihat bentuk-bentuk alam ini dan rekayasa yang ada di dalamnya, mereka langsung tunduk di hadapan kekuasaan alam. Ilmu kami tidak seberapa, katanya. Tapi kita yang tidak berilmu ini ugal-ugalan hidup di alam semesta, seolah-olah kekuasaan semua berada di tangan kita. Maka Allah arahkan, perhatikan alam. Allah jadikan bumi, daratan dan lautan sebagai tempat tinggal. Ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di air. Di Kalimantan itu banyak yang rumahnya rumah terapung. Wa ja'ala lakum fiha subula. Dan di darat, di laut itu Allah jadikan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah dan petunjuk. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, kita padakan dulu kajian sampai di sini. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.